Film ini akan menceritakan seorang laki-laki normal yang mana ia jatuh cinta pada perempuan tunarungu, yang artinya dia tuli. Perempuannya tidak bisa mendengar apapun dan berbicara pun sangat sulit dimengerti. Dan akhirnya ia menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa sehari-hari. Meski dengan kekurangannya itu, ia sangat dicintai oleh laki-laki normal yang siap menerima kekurangan si perempuan. Bagaimanakah kisahnya? Mari simak alur ceritanya. Kisah diawali oleh remaja bernama Yungjun. Ia bekerja di warung ibunya sendiri yang sering mendapatkan omelan sebab bermalas-malasan. Yungjun menjadi tukang antar makanan, sedangkan ibunya bagian memasak. Dan kali ini, Yungjun diperintahkan mengantar makanan ke gedung olahraga renang. Di gedung ini ternyata dikhususkan bagi disabilitas penyandang tunarungu. Yungjun melihat seorang perempuan pembawa timer yang membuatnya terpana, sebab baru kali ini ia melihatnya ada di sini. Kemudian setelah si perempuan keluar, Yungjun menghampiri perempuan lain yang ternyata ia adiknya si perempuan pembawa timer tadi. Yungjun meminta nomor telepon kepadanya, namun tidak diberikan dan disuruh memintanya sendiri. Yungjun sudah terbiasa berbaur dengan mereka, sehingga dapat mengerti dengan mudah bahasa isyarat yang mereka gunakan. Lalu ia pulang dan tidak sengaja berjumpa dengan si perempuan tadi yang berhenti di pinggir jalan sebab motornya mogok. Nah, disinilah ia punya kesempatan untuk caper. Ia berpura-pura membantu dan menganalisa kerusakannya apa. Padahal Yungjun tidak mengerti apa-apa perihal mesin. Namun ia tetap menyimpulkan bahwa motornya butuh waktu lama untuk diperbaiki di bengkel. Lalu menyuruh si perempuan yang diketahui bernama Yuru ini, Yuru diminta untuk membawa motornya Yungjun saja. Dan kata Yungjun, jika motormu sudah selesai diperbaiki, nanti akan aku hubungi lagi. Tapi bagi dulu nomor ponselmu. Dan di malam harinya, Yuru menasihati adiknya yang sama-sama tunarungu ini agar ia mau belajar renang lebih giat lagi. Sebab seleksi masuk kompetisi internasional sangatlah ketat dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang giat. Lalu di keesokannya, Yuru mendapatkan notifikasi yang setelah dibuka ternyata dari Yungjun. Yungjun memberitahukan bahwa motornya sudah beres dan mereka sepakat untuk ketemuan di jalan kemarin tempat motornya mogok. Yuru pun menanyakan berapa biaya servisnya, yang tentunya Yungjun mengatakan free, tidak perlu membayar. Kemudian Yungjun menawarkan diri untuk berteman dengannya, dan Yuru pun juga sepakat untuk menjalin tali pertemanan. Di hari lain, Yungjun memasak makanan, kemudian membawa makanan tersebut ke taman sesuai yang mereka berdua telah janjikan. Hal ini membuat kedua orang tuanya curiga bahwa anaknya sedang berada dalam fase kasmaran dengan bukti ia tidak bermalas-malasan. Yuru sangat menyukai masakan Yungjun yang menurutnya sangat enak dan tidak enak. Lalu ia bertanya lagi perihal harga. Namun Yungjun yang masih caper kembali mengatakan ini gratis untukmu. Namun Yuru merasa sungkan jika terus-terusan diberikan gratisan, sehingga mau tidak mau ia memaksa membayar meskipun tidak sesuai dengan harga makanannya. Setelah pulang pun mereka saling berbalas chat. Meski hanya sebatas mengingatkan makan dan minum pun sudah cukup membuat keduanya senyum-senyum. Namun Yuru tetap harus memikirkan kondisi adiknya yang membutuhkan biaya tambahan untuk mengikuti les renang. Dan di keesokannya, adik dan kakak ini kembali mendatangi kolam renang. Tetapi di sana terjadi keributan kecil-kecilan, di mana orang-orang yang merasa dirinya sempurna menolak jika harus satu kolam bersama orang-orang disabilitas. 건강한 친구들입니다. 개뿔됐고 사람들이 기본이 없어. 태경아, 옷 갈아입자. Meski sudah dijelaskan secara terperinci bahwa tuli tidaklah termasuk penyakit menular, namun mereka tetap ngotot tidak mau. Ini bukti bahwa tuli lebih baik daripada yang normal namun mempunyai penyakit dengki. Yungjun yang melihat kejadian itu pun langsung merespon ulah mereka yang kali ini mengancam akan melaporkan si paling sempurna sebab sudah memarkirkan mobilnya di tempat yang tidak seharusnya. 아줌마,
장애인 주차구역에 사진 왜 찍냐고! 야! Lalu ia menemui Yuru dan menanyakan apakah kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja kok, jawab Yuru menggunakan bahasa isyarat. Ya, sampai kini kita paham bahwa cinta itu hadir bukan sebab kesempurnaan. Cinta hadir sebab keduanya bisa saling menghargai dan saling mengerti. Meski Yungjun bisa mendengar dan berbicara normal, ia tetaplah memilih yang tunarungu meski seluruh obrolan mereka menggunakan bahasa isyarat. Tak apa tunarungu asal tidak tunarupa. Dan di malam harinya, Yungjun mengajak Yuru dan adiknya ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Namun mereka berdua bingung dengan orang-orang yang berjoget. Apa yang membuat mereka berjoget? Yah, nampaknya mereka tidak dapat mendengar suara sound keras full bass di sana. Lalu Yungjun membawa mereka mendekati speakernya dan disuruh untuk memegang subwoofer agar bisa merasakan getarannya meskipun tidak mendengarkan musiknya. Setelah dugem, mereka berdua ditinggal adiknya yang memilih pulang sendirian dengan tujuan memberikan kesempatan kepada kakaknya agar bisa bermesraan. Namun mereka berdua hanya cengar-cengir, bahkan sebatas bergandeng tangan masih sungkan-sungkanan. Dan saat sudah kembali ke rumah masing-masing, Yuru membuka ponsel dan bertanya kepada Yungjun, "Di musim semi nanti, suara apa yang paling ingin kamu dengar?" "Suaramu." Namun ketikan tersebut dihapus kembali oleh Yungjun sebab takut menyinggung perasaan Yuru. Lalu di pagi harinya, Yuru mengantarkan si adik yang kini akan mengikuti seleksi renang, yang akhirnya ia diumumkan lolos ke seleksi selanjutnya. Dalam kata lain, si adik dinobatkan sebagai pemenang. Lalu Yuru mengabarkan berita gembira ini kepada Yungjun, yang membuat Yungjun mengajak mereka berdua untuk dugem lagi sebagai perayaan atas apa yang adiknya menangkan. Namun Yuru menolak, sebab si adiknya butuh istirahat setelah renang tadi siang yang cukup melelahkan. Dan secara diam-diam, Yungjun mengirim makanan kepada Yuru dan adiknya, yang kembali membuat kedua orang tuanya terheran-heran. Ada apa dengan anakku ini? Lalu di sore harinya, Yungjun kembali bertemu dengan Yuru, yang untuk kesekian kalinya Yungjun menawarkan makanan kepada Yuru. "Sore-sore gini mau makan apa, Dek?" Namun Yuru mengatakan bahwa kau ini selalu saja mengajak makan. Sekali-kali ayo jalan aja lah sambil cerita-cerita. Dan mereka setuju untuk main ke pinggir danau saja. Tangan Yuru pun tak bisa berhenti bergerak, yang artinya ia sedang bercerita tentang keluarganya yang dulu sering main di danau ini sewaktu kecil, sebab perkampungannya dekat dari sini. Namun ia harus merantau ke kota demi bisa bekerja dengan gaji yang lumayan, supaya bisa mendaftarkan adiknya kursus renang. Dan Yuru menambahkan bahwa ibunya juga tunarungu seperti adiknya. Mereka berkencan hingga malam, sedangkan adiknya yang tidur sendirian di kos-kosan tiba-tiba terbangun sebab asap tebal yang ditimbulkan dari kebakaran. Sebenarnya sudah ada alarm peringatan, namun ia tidak bisa mendengar yang menyebabkannya terjebak di sana sendirian. Lalu ia masuk ke dalam lift, namun listrik sudah dipadamkan, hingga tingkat kepanikan si adik pun semakin mencekam. Sedangkan Yuru yang masih kencan, dan kini suasana romantis sudah tersusun dengan rapi. Inilah momen Yungjun ingin mengatakan perasaannya, tapi tiba-tiba Yuru mendapatkan pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Yang inti dari pesan tersebut adalah mengabarkan bahwa adiknya dilarikan ke rumah sakit, dan membuat Yuru langsung menghampirinya dan meninggalkan Yungjun yang kehilangan kesempatan. Syukur si adik baik-baik saja. Ia tidak mengalami luka yang cukup serius, sehingga besok sudah bisa dibawa pulang. Namun kakak tetaplah kakak yang mengkhawatirkan kondisi adiknya dan meminta maaf sebab telah meninggalkannya sendirian, dan berjanji akan selalu mendampingi adiknya agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Sedangkan Yungjun di rumah terus nyepam chat yang tidak kunjung dibalas oleh Yuru. Dan seminggu kemudian Yuru mengajak adiknya yang sudah pulih
untuk kembali latihan berenang. Namun belum sampai menyeberang ke tepian, si adik nampaknya terbatuk-batuk di tengah kolam yang ternyata ia masih terpengaruh asap minggu lalu. Kejadian ini membuat kakaknya kembali overthinking dan berusaha menenangkan adiknya dengan menawarkan makanan apapun yang kamu sukai pasti akan kakak belikan. Namun si adik menolak sebab sudah ada agenda makan-makan dengan teman-temannya. Sedangkan di rumah, Yongjun yang sudah seminggu tak mendapatkan balasan chat dari Yuru membuatnya patah hati dan memutuskan menemui Yuru langsung di kos-kosan sembari duduk menunggunya. Setelah keluar, Yongjun langsung menghujam dengan beberapa pertanyaan. Kenapa? Ada apa? Mengapa kau bertingkah seperti ini? Jangan diam, dengarkanlah ucapanku. Hah? Mendengar? Tidak. Mengapa kau berubah? Sekarang jelaskan apa maksudmu dan berbicaralah kepadaku. Hah? Bicara? Di lain waktu, si adik yang terus-terusan berlatih renang dalam pengawasannya kakak ini kembali mengalami masalah, di mana yang tempo hari ia terbatuk-batuk. Kali ini ia merasa kesulitan mengatur nafasnya yang dirasa agak berat. Lalu si adik berterus terang kepada Yuru bahwa semuanya telah berakhir. Aku tidak akan bisa mengejar impianku lagi, Kak. Yuru semakin merasa bersalah atas tragedi kebakaran kemarin yang ternyata membuat paru-paru adiknya sedikit mengalami gangguan, dan hal ini sangatlah membuatnya bersedih, overthinking dan merasa gagal atas biaya yang telah dikeluarkannya, sehingga Yuru memutuskan kembali ke desa untuk meminta saran dari kedua orang tuanya. Si ibu yang tunarungu ini menasihati Yuru bahwa baik engkau maupun adik engkau sudah sama-sama dewasa, sudah selayaknya sama-sama memiliki impian dan dunianya masing-masing. Tidak perlu kau terlalu posesif terhadap adikmu meski engkau sangat menyayanginya. Carilah jati dirimu sendiri, jangan mengikuti alur hidup adikmu. Kau harus menjadi dirimu sendiri. Kau boleh menyayangi adikmu sebesar ini, tapi harus tetap berdiri di atas dirimu yang sebenarnya. Sedangkan orang tuanya Yongjun mengkhawatirkan kondisi anaknya yang kembali ke setelan pabrik. Ia kembali bermalas-malasan dan mereka sudah tahu bahwa anaknya ini sedang patah hati. Tapi dari sudut pandang yang lain, ibunya Yongjun juga kurang suka jika anaknya ini berpacaran dengan perempuan tuli dan bisu. Namun si ayah menenangkan bahwa tuli dan bisu jauh lebih baik daripada yang bisa berbicara dan mendengar namun selalu berkata kotor, dan pendengarannya pun hanya bisa digunakan untuk mendengar aib orang lain. Wallahu a'lam. Akhirnya si ibu pun luluh dan meminta Yongjun untuk kembali memperjuangkan perempuan impiannya tersebut. Dan ya, di kolam renang ini Yongjun menemui Yuru yang sebenarnya mereka sama-sama galau, dan Yuru berenang hanya untuk mencari ketenangan dan Yongjun langsung nyemplung begitu saja. Mereka pun bermaaf-maafan dan menawarkan Yuru agar mau bekerja di rumahnya Yongjun saja. Namun Yuru mengatakan bahwa ia tuli, ia bisu, takut dipandang sebelah mata oleh kedua orang tuanya Yongjun. Alhasil, Yuru menerima tawaran itu dan dipertemukan dengan orang tuanya Yongjun yang memang sudah tahu sejak awal bahwa Yuru bisu dan tuli. Mereka menggunakan bahasa isyarat dan tulisan agar bisa berdialog dengan Yuru dan tidaklah membahas tentang pekerjaan, namun menanyakan bagaimana kalau kalian berkencan lagi. 다시 만나보는 게 어때요? 네, 좋아요. Ya, ternyata Yuru tidaklah termasuk golongan orang-orang yang tuli dan bisu. Ia hanya mengimbangi adiknya saja. Dan sejak bertemu dengan Yongjun, kenapa ia juga menggunakan bahasa isyarat? Ternyata alasannya Yuru mengira bahwa Yongjun termasuk orang tunarungu. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk mengimbanginya saja, sebab Yongjun tidak pernah berbicara dan selalu menggunakan bahasa isyarat, sebab Yongjun juga mengira bahwa Yuru juga tunarungu. Mereka sama-sama salah faham dan kini sama-sama faham. Film pun berakhir dengan ending yang sangat membisukan dan mentulikan.